Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bali Postok. Pemirsa, salah satu destinasi wisata yang banyak diminati adalah Pantai Pandawa. Salah satunya juga ada Pandawa Golf and Country Club. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Bagus Yudhoyono Busano, Humas Pandawa Golf and Country Club. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Astagfirullah sehat. Astagfirullah sehat, baik. Jadi Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, bagaimana Pak perkembangan bisnis golf ini Pak? Cukup menyedihkan Ya. dalam arti kita kan sangat bergantung kepada pemain yang datang dari seluruh Indonesia, Ya. seluruh dunia, Ya. dan atau Wisman dan Wisnu gitu kan, Ya. dan juga pemain lokal. Jadi selama ini kita cukup untuk bersusah ria lah hari ini selama masa pandemi ini. Ya. Demikian. Baik, selama pandemi ini apakah masih ada yang berkunjung Pak? Pasti kunjungan kita tetap punya, hanya kita terbatas kepada domestik Bali, Ya. artinya pemain golf yang berdomisili Ya. di Bali. Selebihnya yang selama ini juga sangat membantu kita, kunjungan kita untuk bermain golf. Ya. Sementara ini terhentikan dikarenakan pandemi ini, artinya dari orang-orang dari luar Pulau Bali dan Ya. dari luar Indonesia pun saat ini terhentikan. Ya. Artinya setiap hari masih ada, itu jumlahnya berapa Pak? Di tengah pandemi seperti ini? Kadang 2, Ya. kadang 30, Ya. jadi sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Sebelum pandemi sangat cukup menyulitkan kita dalam mengatur jam tee off kita, Ya. artinya kita pun senang hati dengan kesulitan ini, karena tentunya dengan semakin banyaknya pemain yang bermain golf di kita, tentunya kita sangat Ya. senang ya. Cuman pada saat ini ya kita dengan mudah mengatur tee off time kita, tentunya sangat menyedihkan bagi kita. Ya, baik. Golf yang ada di sini di Pandawa Golf ini yang diminati mayoritas itu diminati oleh segmen siapa Pak? Kalau segmen kita tentunya orang Indonesia yang paling tinggi. Ya, high class. Jadi kan pemain golf ini kan kelas atas ya? Enggak juga Oh, ya. enggak juga. Pokoknya intinya adalah warga negara Indonesia Ya. yang paling banyak di Ya. tempat kita bermain. Ya, Tentu dilanjutkan dengan warga negara asing, utamanya orang Australia. Australia. Baik. Jadi selama pandemi ini tetap buka Pak golf ini Pak? Tetap buka. Kita sempat menutup diri selama 5 hari. Ya. Dalam arti kita membersihkan diri terlebih dahulu tanpa ada gejala apapun juga. Ya. Kita mengikuti aturan dari Desa Adat Kutuh untuk kita mempersiapkan diri membuka di masa pandemi itu. Itu terjadi pada bulan April kalau saya tidak salah, itu udah lama sekali. Jadi itu selalu kita melakukan secara rutinitas segala protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita bersama. Ya. Kalau karyawan ada berapa Pak di sini Pak? Saat ini 58. 58. Ya. Artinya masih bekerja semua di tengah pandemi ini? Ya, masih bekerja dengan aturan cukup ketat, artinya kita membagi rejeki kepada 58 ini, kita atur sedemikian rupa sehingga operasional golf tidak terganggu, tapi karyawan pun tidak terganggu pendapatannya. Pendapatannya baik. Kemudian Pak, maintenance-nya dari rumput dari lapangan golf ini kan lumayan untuk maintenance-nya Pak? Iya, betul. Maintenance sangat-sangat berat buat kita, Ya. tapi ada berbagai bantuan tentunya, utamanya dari alami. Kayak hujan, lalu kita punya cadangan air di dalam danau sini untuk melakukan penyiraman yang biasanya kita siram mungkin 3 kali sehari, kita siramnya 1,5 kali gitu. Jadi kita mengatur sedemikian rupa sehingga kita tidak terlalu kesulitan dalam maintenance lapangan ini. Tapi ada masalah Mbak, sebelumnya kan penyiramannya selama 3 kali dalam satu hari. Saat ini di tengah pandemi ini 1 kali. Itu kualitas rumput seperti apa Pak? Apakah berpengaruh? Tentunya agak berpengaruh. Ya. Tapi kan seperti tadi saya bilang di awal, kita ada bantuan dari alam juga. Tentunya curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu membantu kita di danau kita di belakang saya ini untuk bisa paling tidak meminimalisir kerusakan. Kerusakan, Jadi baik. kita bermain kepada yang standar paling sederhana saja.
Atau ada maintenance yang lebih gini Pak? Artinya kan penyiramannya berkurang. Atau ada mungkin cara lain gitu? Oh tidak. Tidak. Kita tetap mengikuti standar pada maintenance ini. Cuman ya ada beberapa pengurangan yang semoga tidak melukai rumput-rumput kita dan pada kenyataannya memang tidak luka. Ya, kalau ini rumput-rumput apa Pak jenisnya? Kita rumputnya Superpaspalum yang bisa menerima air payau, artinya tidak perlu air tawar. Jadi kebetulan kita berdiri di Bukit Pandawa yang berdekatan dengan Pantai Pandawa yang tentunya pasti Samudra Selatan ini. Airnya sedikit payau. Jadi sebenarnya sih kita punya permasalahan air itu tidak terlalu sulit lah. Ya. Tapi paling bagus menggunakan air apa nih Pak? Air payau dan air asin, air tawar dan air payau. Air payau, baik. Kalau luas hole-nya berapa? Lapangan golf kita 29 hektar. 29 hektar. Baik. Kemudian saat ini kan sepi nih Pak. Maksudnya baru sedikit yang datang ke lapangan golf ini. Kemudian apa sih Pak yang dilakukan? Mungkin langkah-langkah untuk tetap bisa survive di tengah pandemi ini Pak? Setiap pengunjung yang datang tentunya kita sangat bergembira. Siapapun pengunjungnya itu. Dan selama ini yang kita alami adalah sejak start pandemi itu hingga beberapa hari yang lalu kita bermain pada domestik. Ya, jadi adalah pengunjung berdomisili di Bali. Kemarin setelah ada kemudahan kedatangan dari luar Pulau Bali, intinya adalah tetap wisatawan Nusantara, kita mulai berdatangan dari pulau jauh, pulau lainnya, selain Bali. Ya semoga itu tetap berlanjut. Saat ini ya kita mesti merangkaklah pelan-pelan. Strateginya Pak mungkin? Strateginya ya, selain memberikan harga khusus. Harga khusus ya. Harga khusus. Seperti teman-teman kita di lapangan lain. Kita juga memberikan fasilitas khusus. Fasilitas khusus itu artinya misalnya harga tertentu included kita punya food and beverage. Itu lalu kita ada event-event kecil. Event kecil itu artinya kita nggak bilang event artinya ngumpulin semua orang, tidak. Tapi kita bikin sebuah promo yang spesifik gitu, yang khususnya untuk menarik orang lebih ramai lagi. Iya, artinya sudah berbagai upaya ya Pak dilakukan tentunya, untuk tetap tentunya eksis ya. Tetap eksis. Iya. Iya, pemirsa, kami juga bersama dengan Bapak Nyoman Mesir, Bendesa Adat Desa Adat Kutuh. Bapak Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat, selalu sehat. Full sehat. Full sehat. Baik Pak, bagaimana Pak peranan Desa Adat Kutuh ya di Kuta Selatan ini peran mendukung olahraga golf ini Pak? Untuk peran Desa Adat mendukung golf ini sangat positif bagi kami dari Desa Adat. Kebetulan juga sebagian dari, kalau tidak salah 3 hektar 3 hektar dari Dua Puro Gunung Payung itu dikerjasamakan dengan pihak golf. Oh iya, baik. Jadi Desa Adat juga punya 2 hall jadinya. Punya 2 hall dari ini 18. Dari 18 hall yang ada, dan kerjasama ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan ya. 3 tahun sudah jalan, Setengkara berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan ke depan ya lebih baik lagi. Ya, baik. Yang jelas Desa Adat mendukung untuk sangat mendukung ya Pak, sangat mendukung adanya golf di sini. Ya. Nah kemudian Pak, di sini kan juga berdampingan dengan pura. Bagaimana Pak menjaga agar tetap harmonis seperti itu? Kalau masalah pura, jarak karena kebetulan Dua Puro Gunung Payung itu kan ada di 15 hektar lebih. Dari jarak dari pura itu masih jauh, masih ada sekat lapangan lagi. Dari jarak golf, kemudian lapangan sepak bola, baru pura. Kalau pura itu juga sudah ada hijaunya, dalam kurung di widangan pura ini tidak boleh diganggu dengan pariwisata. Jadi di depan pura, di sebelah utara pura itu ada hutan. Setelah hutan itu ada lapangan, setelah itu baru ada golf, masih jauh. Lapangan ini tidak ada mengganggu untuk kegiatan di pura, kemudian kesucian pura enggak ada. Berarti sejauh ini tidak ada permasalahan ya Pak? Tidak ada. Cuma masalahnya kan nanti duitnya. Duitnya bermasalah, baik.
Baik Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat terkait tentang golf ini Pak, peran desa adat terhadap olahraga golf. Kalau kepada masyarakat khususnya di Kutuk, kita mendukung untuk kerjasama kita selama berjalan masih lancar-lancar. Mudah-mudahan karena setiap beberapa tahun kita akan tinjau kerjasama kita itu masih layak atau enggak. Kalau sudah tidak layak, mungkin kita akan stuck dulu sesuai dengan permasalahannya. Dan mudah-mudahan sampai detik ini belum sih. Belum ada. Jadi masyarakat Kutuk kalau tidak didukung oleh masyarakat Kutuk kan tidak mungkin tanah Dua Puronya dipakai untuk golf ini. Ya, baik. Untuk masyarakat luas silahkan berbondong-bondong para pecinta golf dan pemain golf datang ke Pandawa Golf. Pandawa Golf. Baik, himbauannya luar biasa. Jadi peran desa adat ini sangat mendukung adanya olahraga golf meskipun di tengah pandemi ini. Nah, kembali Pak Yudi. Pak Yudi, di tengah pandemi ini kan kita tentunya tadi sudah disebutkan strategi, kemudian bagaimana perkembangan dari strategi yang dilakukan Pak di tengah pandemi ini? Sangat positif. Yeah. Sangat positif. Artinya kita juga dengan berbagai promosi yang kita siapkan, artinya kita harus mensiasati bahwa kita memahami bahwa segala kesulitan akibat pandemi ini, termasuk kami juga mengalami kesulitan itu. Bagaimana kita berbagi kesulitan ini terhadap kita sulit, pemain juga sulit. Bagaimana kita mensiasatinya supaya menjadi sebuah yang positif. Yeah. Nah, kemudian pengunjung dari domestik ini, apa yang mungkin diberikan special prize gitu? Pasti, pasti. Jadi kita selalu memberikan special prize. Sejak awal pandemi hingga saat ini kita memberikan suatu special prize yang sangat-sangat spesial. Dan kepada kenyataannya, ya kami cukup bisa survive. Betul. Baik Pak, semua berdampak ini Pak, terutama di pariwisata juga karena kita di Bali gitu. Mungkin Pak Yudi bisa disampaikan kepada masyarakat dan pemirsa Bali TV, gimana sih biar tetap optimis di tengah pandemi ini Pak? Agak sulit ya kalau saya memberikan sebuah pendapat terhadap pandemi ini, karena pandemi ini kan bukan kita saja, tapi secara global seluruh dunia. Ya, paling tidak kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Intinya adalah protokol kesehatan yang telah diterbitkan. Lalu kita berimprovisasi terhadap efek yang sangat-sangat dahsyat ini supaya tidak terlalu tenggelam. Paling tidak kita masih bisa bernafas di atas air. Walaupun mungkin kalau pakai bahasa gaya mesti seperti inilah paling gitu. Yang dulunya kita air pun tidak ada di kaki kita, mungkin sekarang air sudah ada mendekati hidup kita, cuman selama kita masih bisa bernafas. Ya. Usaha konkret yang dilakukan untuk tetap eksis Pak, si Pandawa Golf ini Pak? Salah satunya tentunya adalah pembagian hari kerja dan jam kerja. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita berusaha untuk memberikan promosi sebaik mungkin. Ya. Promosinya itu tentunya adalah harga yang mumpuni, kita tidak terlalu susah, para pemain juga tidak terlalu susah, yang tadi saya bilang kita sama-sama susah. Ditambah tentunya ekstra-ekstra lainnya yang masih bisa kita berikan. Ya, contohnya kalau kita bisa nol aja sudah syukurlah. Ya. Kalau kita bisa lebih sedikit, saya terima kasih gitu. Baik, luar biasa. Semoga tetap eksis Pak Pandawa Golf ini segera menyongsong normal. Baik, Pak Bendesa, Pak Nyoman Mesir, terima kasih. Pak Yudi, terima kasih informasinya. Sehat selalu ya Pak. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Pak Yudi Bagus Yudhoyono Busono, Humas Pandawa Golf and Country Club dan juga Bendesa Adat Desa Kutuk, Bapak Nyoman Mesir. Demikian laporan kami, saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.